wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja UTS Praktikum Pemrograman 3 saya, dan kita bisa uji di Postman. Kita mulai dari yang soal pertama. Perancangan database aplikasi inventory. Buat database untuk aplikasi inventory sederhana menggunakan HDSL, tampilan hanya nama tabel, field, dan tipe datanya. Sebagai contoh di sini ada user, item, dan transaksi. Saya sudah membuatnya di sini. Bisa mengganti user mengganti pengguna, item menjadi barang, dan transaction menjadi transaksi. Untuk isi dari tabel barang di sini ada ID barang, nama barang, stok, harga, dan kategori. Untuk pengguna ada ID pengguna, nama, email, kelas sandi, dan peran. Dan untuk transaksi ada relasi di sini, relasi ID barang dan ID pengguna. Oke, kita bisa lanjut ke soal nomor 2. Soal koneksi database struktur proyek dan struktur proyek. Buat struktur proyek PHP natif dengan folder config, public, dan instansi. Buat file koneksi menggunakan MySQL Connect. Pastikan koneksi berasal ke database inventory. Saya juga sudah membuatnya di sini. Kita bisa lihat struktur foldernya terlebih dahulu. Di sini saya membuat folder di www penjualan API, dan isinya ada config, ada public, dan src. Dan untuk file koneksi.php nya itu ada di config. Kita bisa cek dari user code di sini. Dan yang di sini itu untuk mengkoneksikan menggunakan MySQL Connect ke database-nya langsung, DB penjualan. Ini nama dari database saya, DB penjualan. Dan di bawahnya ini untuk mengecek apakah koneksi berhasil. Dan jika berhasil, kalau gagal akan mengeluarkan output koneksi gagal, dan jika berhasil akan menghasilkan output koneksi berhasil. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Routing API dan endpoint awal. Buat file public index PHP sebagai pengendali utama. Implementasikan routing manual untuk endpoint API user, API item, dan API transaction dengan respon berbentuk JSON. Saya sudah membuatnya juga di public, ada file index. Oke, ini isi dari index.php nya. Ada routing API untuk menangkap request URL kita. Di sini untuk menghilangkan parameter tambahan, di sini untuk menyederhanakan patch, dan di sini untuk routing ke file endpoint-nya. Bisa lihat di sini. Dan juga di sini ada bilangnya di soal nomor 3 dengan respon berbentuk JSON. Nah, di sini responnya jika endpoint tidak ditemukan akan mengeluarkan output endpoint tidak ditemukan, error. Beri nomor 3 kita selesai. Kita lanjut ke soal nomor 4. Endpoint CRUD untuk item. Buat API CRUD, create, read, update, delete untuk resource item menggunakan PHP native MySQL. Uji setiap operasi dengan Postman. Kita lihat dulu file barang.php nya. Di sini semua action sudah ditambahkan, seperti get untuk menampilkan, post untuk menambah, put untuk mengupdate di sini, dan delete untuk menghapus. Kita bisa coba langsung di Postman. Dan di Postman di sini kita bisa cek jika ingin menampilkan semua barang dengan URL seperti ini. Kita send. Dan di sini semua barang tampil, dan jika ingin menampilkan cuma by ID-nya doang bisa. ID sama dengan, misalnya kita mau melihat ID 3. Yang keluar di sini cuma ID 3 doang, barang ID 3. Kita juga tes postnya untuk menambahkan barang. Kita bisa lihat di tabelnya di sini, di data
Di datanya cuma ada 10 barang, 10 data di sini. Oh, ada 11 data di sini. Kita bisa coba untuk tambahin. Nama barang. Di sini kita isi body JSON-nya. Nama barang kita kasih contoh teh gelas. Ada stoknya kita kasih 100. Ada harga, harganya sekitar 2000. Kategori minuman. Oke, kita bisa coba di sini. Di sini ada output yang keluar, data berhasil ditambahkan. Kita bisa cek. Dan ya, data berhasil ditambahkan di sini teh gelas, stok 1000, harga 2000, kategori minuman. Kita coba untuk mengupdate. Untuk mengupdate-nya di sini di URL-nya kita harus menambahkan ID yang mana yang ingin kita update. Contoh, kita ingin mengupdate ID 8, ID barang 8, kita ganti menjadi es kopi Golda. Stoknya 30, harga 7000. Kopi, kategori kopi. Kita send. Si output keluar, data berhasil diubah. Kita bisa cek lagi di ID 8 es kopi Golda, ini berhasil diubah. Sekarang kita coba untuk ngedelete, untuk menghapus data, salah satu data. Untuk menghapus data juga kita harus menggunakan ID di URL-nya, harus tertera ID. Kita coba untuk menghapus ID 18. Kita coba. Ya, output keluar, data berhasil dihapus. Kita coba cek di HDSQL-nya. Ya, ID 18 sudah nggak ada, berhasil dihapus. Kita bisa lanjut ke soal nomor 5.
endpoint CRUD untuk user. Ini soalnya sama seperti di soal nomor 4, cuma di soal nomor 4 itu untuk item, kalau soal nomor 5 untuk user, untuk pengguna. Kalau saya bisa cek di sini codingnya terlebih dahulu di pengguna. Oh ya, ada tambahan sedikit untuk soal nomor 5, tambahan privasi agar email tidak boleh sama atau unik. Di sini kita bisa lihat di file pengguna.php ada get untuk menampilkan, post untuk menambahkan. Di sini untuk cek email uniknya. Di sini jika email sudah dipakai akan mengeluarkan notif status email sudah digunakan, dan sampai seterusnya. Ada code untuk update, ada delete juga. Kita bisa coba di Postman. Ini untuk menampilkan semua pengguna atau user. Pengguna kita bisa set. Di sini muncul output semua pengguna beserta nama, email, kata sandi, perannya. Kalau by ID sama dengan 5, kita ingin 6, kita ingin munculkan ID yang 6. Yang keluar cuma ID 6, paras indah. Kita coba untuk menambahkan pengguna. Untuk baju JSX-nya kita ganti di sini. Isi dari data pengguna, nama, email, pesan di peran. Nama, email, pesan. Kita tambahin pengguna dengan nama Rian. Email. Email. Oke, kita bisa coba untuk menambahkan sekarang. Output pengguna berhasil ditambahkan. Kita bisa cek di sini. Ya, pengguna sudah berhasil ditambahkan. Rian dengan peran admin. Sekarang kita coba untuk update-nya. Kalau mau update itu juga harus menggunakan by ID. ID sama dengan kita ingin mengubah ID 7. Kita ubah di sini. Scan. Kita coba ubah. Update pengguna berhasil. Pengguna berhasil update. Kita coba lihat di HDSQL-nya. Ya, di sini udah berhasil diubah. Yang tadi Kihar sekarang menjadi Rizkan. Udah berhasil diubah. Sekarang untuk mendelete, untuk menghapus, kita coba untuk menghapus. Menghapus juga harus tertera ID.
pengguna ID sama dengan kita ingin menghapus ID yang 13, ID ke-13. Kita hapus. Pengguna berhasil dihapus. Di sini kita cek lagi. Untuk ID 13-nya tadi Obi. Kita cek. Ini ID 13-nya sudah nggak ada, sudah berhasil terhapus. Berarti untuk kita belum nyoba untuk email uniknya. Kita bisa coba di post. Kita lihat dulu gitu sekarang. Di sini email Rian sudah digunakan. Kita bisa coba lagi. Jika email sama, kita lihat email di sini sama dengan yang ID 15 Rian. Kita coba. Untuk soal nomor 5 di sini dikatakan tambahkan prediksi agar email tidak boleh sama unik. Kita bisa cek lagi. Kita pause saja, kita tambahkan. Jangan lupa tambahkan variasinya. Nama, Aprian, email, kita tes untuk menyamakan emailnya apakah berhasil untuk email uniknya. Run. Stop. Oke, kita coba. Di sini email Rian sudah digunakan di ID 15. Kalau kita ingin menambahkan, error, email sudah digunakan. Berarti untuk email uniknya di sini berhasil. Kita bisa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6, endpoint transaction dengan relasi. Buat API untuk transaksi yang menampilkan data gabungan antara user dan item. Contoh saat get API transaksi dipanggil, tampilkan nama user dan nama item dari tabel relasinya. Kita lihat codingannya terlebih dahulu sebelum mencoba. Di sini untuk file transaksinya ada action get, post untuk menambahkan, put sama delete. Kita bisa coba sekarang. Untuk transaksi
Oh ya, oke, kita bisa coba sekarang. Ya, di sini berhasil seperti yang dikatakan di nomor 6, tampilkan nama user dan nama item dari tabel kasihnya. Di sini sudah ada nama pengguna, bukan luar, nama barang, betul sosial, ini ID-nya. Seperti di sini nomor 6 sudah selesai. Kita coba kita lanjut ke soal nomor 7. Fitur filter dan pagination. Tambahkan fitur filter dan pagination pada endpoint get API item dengan parameter sama dengan key. Ceritanya key sama dengan pencarian nama dan item, dan ceritanya page sama dengan halaman data. Berarti kita coba di API item, kita lihat kodenya terlebih dahulu. Untuk API item di sini saya sudah menambahkan di sini untuk fitur filter dan pagination-nya. Kita coba. Oke, kita coba fitur filter dan pagination-nya. Kita coba di Postman. Kita coba di barang atau item. Barang dengan key search sama dengan nama barang. Contohnya di sini kita ingin mencari teh botol. Kita tulis tehnya doang. Kita send. Yang muncul di sini cuma barang dengan bernamakan teh, seperti teh botol susu dan teh gelas. Berarti di sini untuk pencarian key-nya itu benar. Kita coba untuk page-nya. Page sama dengan setiap page itu dibagi setiap page itu berisi 5 barang. Kita coba untuk page pertama, halaman pertama. Ya. Halaman pertama cuma berisi 5 data. Untuk page 2-nya dimulai dari 6, berisi 5 data dari ID 6 sampai 10. Jadi untuk fitur filter dan pagination-nya ini sudah selesai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Autentikasi menggunakan token. Tambahkan autentikasi sederhana untuk endpoint post, put, dan delete dengan header authorization. Di sini saya sudah menambahkannya juga. Kita bisa lihat codingannya. Saya cuma menambahkan di file barang.php. Di sini ada header untuk authentication-nya. Di sini function-nya. Jika token salah akan muncul pesan error akses itulah token salah atau kosong. Kita bisa coba sekarang. Untuk autentikasinya ini cuma berfungsi di delete, put, sama post. Buat melihat barang get siapapun bisa, boleh. Kita coba sekarang. Jika ingin menambahkan barang, stop.
kategori. Untuk harga ribu stok nama barangnya di sini. Sprite. Pepsi. Di sini saya belum menggunakan direct tokennya. Kita coba dulu gimana jika tanpa authentication, autentikasi akan muncul pesan akses ditolak, token salah atau kosong. Sekarang kita bisa tambahkan. Kita bisa coba. Ya, di sini pesannya nama barang, oh wajib diisi. Oh, di sini salah di parameternya. Coba lagi. Data berhasil ditambahkan. Kita bisa cek lagi. Ini Pepsi. Data berhasil ditambahkan. Berarti untuk autentikasi menggunakan token ini sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 9. Untuk nomor 9-nya, soal nomor 9, validasi dan penanganan error. Tambahkan validasi dan format error JSON yang konsisten untuk setiap endpoint. Contoh format JSON-nya seperti ini. Saya sudah menambahkannya di sini seperti ini. Jika nama barang tidak ada, maka pesan error akan muncul nama barang, message nama barang wajib diisi. Kita bisa coba langsung di sini. Jika kita ingin menambahkan barang, kita kosongin dulu namanya. Kita cek. Nah, di sini notif yang keluar message failed di bagian nama barang. Terus message-nya nama barang wajib diisi. Sekarang kita isi. Data berhasil ditambahkan. Berarti di sini untuk nomor 9-nya validasi penanganan errornya sudah selesai. Berarti untuk penjelasan tugas praktikum saya juga sudah selesai. Terima kasih untuk sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.